Bagaimana hukumnya jika sedang melakukan negosiasi dengan vendor, kita punya anggaran X rupiah, tapi kita punya target untuk tidak dihabiskan anggaran tersebut sehingga kita menekan harga hingga di bawah anggaran tersebut. Apakah termasuk dusta? Dosa itu akhi yang antum tahu dalam diri antum berkecamuk. Subhanallah, orang kalau mau buat dosa itu dia tahu dalam jiwanya ada sesuatu gejolak, ada masalah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dosa itu yang bergejolak dalam hatimu walaupun kau sudah tanyakan pada siapapun hukumnya. Kita lebih tahu. Sekarang antum tujuannya menawarkan kepada vendor dengan anggaran tertentu. Padahal antum sudah niat dari awal, memang niatnya memang bukan begitu anggarannya. Memang mungkin mau diambil keuntungan atau mau diapa, dan antum tahu diri antum sedang ada rekayasa informasi di situ. Dusta. Dusta akhi. Hati-hati antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Saya cuma bisa jawab sesuai dengan pertanyaan, tapi antum lebih tahu keadaannya. Seperti kasus kemarin ada seorang akhwat bertanya pada saya di taklim, Ustadz hukumnya suami saya begini, begitu, begini, begini. Pertanyaannya jelas seakan-akan dia terzalimi. Saya jawab apa adanya. Suaminya telepon saya, Ustadz afwan, ada beberapa waktu istri saya bertanya di pengajian katanya begini-begini. Lalu saya tunggu di istri saya, karena itu versi dia. Sebenarnya Ustadz begini kejadiannya diceritakan. Maka saya dengar dari dua pihak. Baru kemudian saya luruskan pada saat itu. Dan harus kita berlaku adil. Saya jawab apa adanya, karena tadinya istrinya saya berikan jawaban karena dia seakan-akan memutar pertanyaan untuk membenarkan perbuatannya. Menurut suaminya itu perbuatannya salah semua dan ada bukti-buktinya dan seterusnya. Berarti kan memang ini kembali kepada antum nih. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, siapapun yang aku hakimi sesuatu yang dia tahu dia menzalimi saudaranya, maka jangan diambil. Karena kalau dia ambil, maka berarti saya sedang memasukkan sebagian anggota tubuhnya atau ke dalam tubuhnya api neraka. Hati-hati akhi. Apa adanya, proyek sekian ya sekian. Memang jelas ada keuntungan, ya ada keuntungan, gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan direkayasa keadaan tersebut. Kalau misalnya kita menawarkan produk, hampir sama pertanyaan sebelumnya. Saya punya proyek, kira-kira saya tahu modal saya 300 juta. Saya menulis dengan keuntungan yang saya harapkan 100 juta. Baik, 400 juta masuk, silakan. Pertimbangan negosiasi sekian, masih ada 70 juta. Baiklah, saya ambil proyek tersebut. Halal aja. Tapi saya tidak mengerti sekarang yang dimaksudkan dalam pertanyaan seperti apa. Apakah nanti misalnya kita presentasikan kepada atasan atau kepada vendor, ini loh, saya sekian saya akan lakukan begini, begini, begini. Tapi kita tahu sebenarnya angka-angka ini adalah ada rekayasanya. Hanya untuk ada kepentingan pribadi yang akan kita dapatkan di situ. Makanya tidak benar semuanya. Termasuk dalam seperti ini juga teman-teman sekalian adalah menulis anggaran dengan angka tertentu, ternyata kemudian pada saat kita kerjakan proyek kita kurangin kualitasnya misalnya, atau kita kurangin supaya kita dapat keuntungan lebih. Ini semua tetap tidak boleh. Antara antum dengan Allah, antum lebih tahu. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dikatakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak tersembunyi apapun baginya di langit dan di bumi. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya menjual barang yang saya beli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saya? Kalau saya jual kali ya, lebih tinggi daripada harga saya beli. Misal saya beli TV dari teman seharga 500 ribu, kemudian karena saya bosan saya jual ke orang lain dengan harga 650 ribu. Bolehkah saya melakukan tersebut? Harga jual di pasaran masih lebih tinggi dari harga jual tersebut. Boleh, boleh saja, nggak ada masalah. Jangankan antum sudah pakai, saya dagang, saya beli barang modalnya 10 ribu, boleh nggak saya jual 100 ribu? Boleh saja, nggak ada larangan, karena tidak ada penentuan persentase keuntungan gitu kan. Cuman memang orang yang bijak adalah orang yang melihat pasaran. Mungkin ada saatnya di mana antum beli barang, stok gudang orang banyak, dia kasih diskon. Harga pasar 100 ribu, kita dikasih harga 50 ribu. Kita masih bisa jual 70 ribu, kita masih bisa jual 80 ribu gitu kan, masih ada untung. Kita masih bisa jual 60 ribu, nggak ada masalah. Atau kita mau jual 100 ribu karena pas lagi ada diskonnya besar, nggak ada masalah, nggak ada larangan semua itu. Allahu a'lam. Apabila di perusahaan terdapat resource divisi X sebanyak 10 orang dan divisi Y sebanyak 8 orang, total 18 tim teknis. Suatu ketika klien bertanya berapa banyak resource Anda, yang dimaksud klien divisi X. Kemudian saya jawab 18 tim teknis, padahal saya faham pertanyaan dari klien. Bolehkah itu Ustaz? Haram. Haram, ini dusta. Sudah tahu kalau yang dimaksud yang satu tim yang 8 orang, kenapa jawab 18? Untuk apa? Untuk dapat bonus? Haram akhi, nggak boleh. Haram ya, jelas, nggak boleh dibuat. Dosa. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustaz.
karena jika saya kerja full saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz, apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Kenapa kok Ustadz selalu yang dibawa-bawa nih? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Nggak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, akhi. Nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja, nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal yang positif saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya. Jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum menagih utang tapi kita tahu bahwa si pembayar utang membayar dengan uang haram sementara kita dalam keadaan butuh darurat, apakah kita berdosa dengan pembayaran utang tersebut karena dari hasil yang haram? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya orang terlilit utang, orang itu terlilit utang, dia mau bayar sama kita, dia nggak ada uang, ada orang lain memberikan kepada dia uang tapi dari sumber haram. Contoh sumber haram dari bunga bank, riba. Ini sumber haram. Sumber haram ini ada dua macam. Ada sumber haram yang sifatnya kalau dikeluarkan oleh pemiliknya dia tidak pakai, seperti orang punya bunga bank, dikeluarin sama dia, maka uang itu pindah kepada tangan yang lain, sudah tidak haram. Seperti misal diberikan kepada fakir miskin yang butuh sekali, rumahnya mau rubuh, dihitung sebagai fasilitas umum, ya. Karena uang yang tadinya riba itu sebenarnya waktu ditarik dia tidak pakai untuk diri sendiri, sudah menjadi hukum umum, kembali kepada hukum asal. Yang mengeluarkan tidak dapat pahala, dan kalau dia pakai fasilitas umum bisa, seperti WC umum, rumah untuk orang-orang yang susah gitu kan. Atau ada orang terlilit utang betul-betul dia akan berbahaya kalau enggak, susah sekali hidup, memang tidak ada sumbernya. Ini pendapat ulama masih membolehkan. Tapi kalau sumber haram itu ya, bukan kayak riba tadi, misal dari hasil curian, korupsi, ini nggak boleh, mutlak tidak boleh. Satu-satunya pintu tadi yang dibolehkan adalah kalau uang itu adalah uang bunga bank, riba. Uang bunga bank ini fatwa ulama sekarang sudah mengeluarkan boleh untuk fasilitas umum, termasuk membantu orang yang terlilit utang besar yang dia sudah tidak mampu lagi lepas dari itu. Untuk lebih jelas antum bisa ketik di Google hukum menggunakan bunga bank. Nanti antum akan baca banyak fatwa ulama di situ, gitu kan? Maka akan sangat jelas di situ, agar jangan sampai nanti ada yang menganggap ini adalah pendapat saya pribadi. Maka bisa dilihat situ panjang lebar pendapat para ulama. Tentu saya tidak bisa bacakan semua, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi dilihat nih, kalau sumber yang tadi antum bilang orang itu bayar sumber haram adalah uang curian, uang korupsi, ya, hasil menipu orang, maka ini jangan diterima, nggak bisa. Walaupun antum dalam keadaan butuh, karena nggak boleh. Tapi kalau dari bunga bank orang lain bayar, emang dia mau keluarkan bunga banknya itu dia berikan, ini ada satu celah di sini yang memang dibolehkan karena orang itu kepepet. Masalah datang ke antum nanti itu sudah bukan haram buat antum lagi. Karena ini waktu dikeluarkan oleh orang itu sudah menjadi hukum umum, hukum awal, ya. Kata ulama hukum asal, tidak ada pemiliknya uang itu, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mengenai MLM, tidak usah disebut namanya ya.
dari negeri Cina. Hukum MLM sendiri saya sudah tahu Ustaz, tapi mengenai MLM ini mereka telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI. Jadi apakah MLM itu dan produknya dapat dikatakan sudah memenuhi syariat Islam sebab sertifikasi yang diterima dari MUI? Allahu a'lam. Saya pribadi tetap tidak bisa menerima MLM itu karena terlalu banyak hal yang luar biasa lah. Minimal syubhat, minimal sekali. Karena ada hukum gharar, ada hukum janji iming-iming, ada hukum expire, ada hukum ini, ada hukum itu, ada kejar target dan segala macam hal. Dan yang terlebih lagi yang ulama soroti adalah hukum jaringan, mengambil untung dari jaringan, gitu kan? Bagaimana kita mengadakan pelatihan buat guru-guru, lalu guru-guru itu ditugaskan ngajar, terus kita dapat bonus dari gajinya dia? Hasil kerjanya orang, gimana caranya? Allahu a'lam. Saran saya hindari. Tapi kalau antum berpegang pada memang ada fatwa MUI, ada fatwa dari para teman-teman asatidzah atau ulama-ulama yang lain, fadhal, silahkan, bebas-bebas saja. Jangan langsung divonis kalau ini tidak boleh. Saya tidak pernah berfanatik dengan pendapat saya dan saya tidak sarankan itu. Antum temukan dalil yang lebih kuat, fadhal, gitu kan? Tapi ini kalau mau dirincikan luar biasa, karena saya pernah menjadi praktisi di multi level dan banyak teman-teman saya yang memang saya lihat di lapangan begitu. Yang paling berbahaya secara kejiwaan adalah orang kalau masuk multi level, dia sudah anggap bisnis lain sudah tidak bisa berkembang. Ini saja yang paling berkembang. Orang presentasi apapun bagi dia kecil, dia harus bicara juga tentang dia. Akhirnya berputar di situ terus. Ada yang cuma sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, semangat untuk presentasikan ke orang. Dan seringkali banyak manipulasi data banyak. Orang yang tampil di panggung tidak selamanya orang yang sukses. Saya sampai kaget itu ternyata saya diundang di satu acara besar di Jakarta, eventnya sampai ribuan orang yang datang. Ternyata setelah saya telusurin yang tampil di panggung itu bukan membernya, memang orang yang dihadiahin mobil BMW, dihadirkan disuruh tampil. Karena dia adalah orang yang pintar berbicara, maka untuk motivasi orang lain. Makanya buktinya berapa orang yang dapat mobil, berapa orang yang dapat bonus gitu kan. Terlebih-lebih kadang-kadang bonus ini diberikan hanya sesuai dengan poin yang dia tutup. Kalau enggak maka hilang karena dicicilin. Ada teman saya begitu. Omsetnya sudah sangat miliaran, jaringannya sampai Masya Allah puluhan ribu, banyak sekali seluruh Indonesia. Dikasih mobil, ditampilin mobilnya di acara. Saya dekatin dia, akhi, kebetulan beliau seorang dokter. Ini mobil antum dibeliin cash nih? Dia bilang enggak. Terus ngapain? Ya ini dicicilin, setiap bulan ada anggaran cicilannya 1,5 juta waktu itu. Jadi saya cicil mobil, saya cari anggaran yang seharga ini, saya bayarin. Uang mukanya dari saya. Terus kalau antum enggak tutup poin gimana? Enggak dapat. Cicilannya nggak dapat, jadi mobil saya bayar lagi sendiri. Apa bedanya dengan dia cicil sendiri? Gitu kan? Padahal dia sudah mengeluarkan banyak sekali, miliaran, omsetnya sudah miliaran. Yang lebih parah lagi kadang-kadang orang-orang di bawah yang disuruh bekerja, yang suruh ini, kemudian kita yang memanen hasilnya. Dan terlalu banyak hal lah, ya. Allahu a'lam. Saran saya ini minimal syubhat. Kalau ditanyakan kepada saya maka lebih baik dihindari. Gaji PNS itu halal atau haram Ustaz? Itu kan sumbernya dari pajak rakyat. Ya ini apakah murni dari pajak atau bukan gitu kan? Dan kembali lagi kita ini harus betul-betul detail. Kalau memang masyarakat semuanya nolak, tidak ada yang mau pajak itu jadi haram dia. Tapi kalau ada masyarakat yang ridho, nggak apa-apa, dia mau nyumbang buat negaranya, memang dianya yang mau kasih, itu lain. Karena di zaman Nabi SAW sebenarnya tidak ada pajak. Pajak kan itu penentuan langsung dari pemerintah ya. Nabi SAW kalau butuh sesuatu beliau mengiklankan, ini ada sedekah, ini ada jihad, ini ada begini. Lalu beliau mengumpulkan sedekah di masjid. Nah orang-orang pada datang nyumbang tuh. Habis itu Nabi SAW alokasikan, itu boleh. Dari di sini bisa kita tarik hukum dari perilaku Nabi SAW. Kalau masyarakatnya ridho, memang mereka mau, ya itu jadi halal. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, ini serentak memang tidak mau, ini jadi haram, nggak boleh. Kembali kepada hukum itu. Saya kerja di bank konvensional. Semua yang saya miliki saat ini berasal dari gaji dan bonus selama bekerja. Apabila saya berhenti bekerja, pertama, haruskah saya menjual semua yang saya miliki tersebut? Jawabannya tidak. Kalau antum belum tahu hukum sebelumnya, jadi halal. KPR-nya, gajinya, bonusnya itu semua dianggap halal. Asal belum tahu. Dan jangan buka pintu riba baru. Tapi kalau sudah tahu haram hukumnya. Beda ya. Kalau belum tahu jadi halal buat dia, tapi kalau dia sudah tahu jadi haram. Dia harus keluarkan kalau dia tahu haram itu. Jika harus dijual, apakah apa yang saya harus lakukan dengan uang hasil penjualannya? Kembali kepada hukum tadi. Kalau belum tahu jadi halal buat dia. Mobilnya bisa dipakai, rumahnya segala dianggap halal karena dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah tahu dan uang itu memang jadi aset, dijual dan kemudian dikeluarkan, disedekahkan. Dia tidak pakai karena uang haram tidak boleh dipakai. Berbahaya apalagi kalau dijadikan makanan kan gitu. Bolehkah uang tabungan yang berasal dari gaji dan bonus saya gunakan untuk modal usaha setelah saya berhenti bekerja? Sama jawabannya tadi.
Kalau misalnya dari awal tidak tahu maka boleh. Nah itu jadi halal buat dia. Nah, kita sudah bahas di dosa riba ya. Kalau nggak salah dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Ustaz, ana baru tanya, saya sekarang lagi, ini kalau sudah pakai ana saja, kalau saya saja. Jadi jelas. Saya sekarang lagi kursus untuk menjadi guru TK dan PAUD, dan di sana ada ujian praktek menyanyi dan menari. Apakah itu boleh? Menurut Ustadz apa yang harus saya lakukan? Janganlah, ya. Karena nggak boleh dalam Islam. Menari bagaimana caranya? Haram dalam Islam. Dari sisi mana kira-kira? Kalau tanya Ustadz pasti nggak boleh. Ya, kalau antum tanya kepala sekolah boleh, karena memang dia mau kan gitu. Jadi sebaiknya jangan dihindari, cari profesi lain kalau emang harus, atau cari jalan supaya tidak ikut itu. Nasihat untuk hijrah. Anak kerja di mana tempat kerja anak ini banyak wanitanya. Anak ingin hijrah. Ya, anak masih banyak pinjaman yang dahulu sebelum anak faham riba. Tentu saja tidak usah buru-buru pindah, gitu kan. Hindari saja fitnah-fitnah yang ada. Kerjakan pekerjaan sambil bisa menyebarkan tulisan, nasihat ya kepada teman-teman di situ, tidak interaksi sama mereka. Insya Allah itu akan bisa, gitu kan. Sambil menyelesaikan utang. Itu lebih baik. Atau kalau dapat pekerjaan yang lebih baik dan bisa membantu membayar utang, ya silahkan saja. Itu tanda keimanan, itu sangat positif. Karena merasa terganggu dengan itu, maka itu tanda keimanan. Lebih banyak sibukkan diri. Jadi kalau teman-teman lagi istirahat kantor, duduk bercandaan, makan sama-sama, antum pindah, jangan di situ. Cari tempat istirahat yang lebih aman, di masjid, di rumah makan yang aman, ya. Memang gitu. Mau dibilangin alim ya udah, iya nggak apa-apa, biarin aja mereka ngomong, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, nggak usah disebut mereknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua, atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik, modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama itu mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Bagaimana kondisi uang dari pekerjaan yang didapat sebelum tahu halal atau haram asalnya atau syubhat? Apakah boleh digunakan uang dari pekerjaan tersebut? Tentu saja pastikan sekarang. Pastikan pekerjaan antum itu halal atau tidak. Kalau misalnya dulu pernah bekerja atau sampai sekarang masih kerja di satu tempat, lalu selama ini kita sudah terima gaji setahun, belum tahu ini halal atau tidak. Langsung di pengajian kita jadi tahu kalau itu haram misalnya, haram, maka berarti jadi haram dia. Tapi yang berlalu Allah maafkan. Cuma kalau masih ada tersisa dananya, mungkin ditabung, diinvestasi, itu harus dikeluarkan, sedekahkan. Kalau dasarnya memang haram, dasarnya memang haram. Tapi kalau antum tidak tahu, masih ragu ini halal atau enggak ya, mungkin karena ada sumber-sumber yang mungkin modalnya dari campuran dengan yang haram dan seterusnya, ini insya Allah masih tidak masalah. Tapi lebih aman antum keluar dan mencari tempat yang lain. Saya bekerja sebagai sales mobil di mana setiap transaksi banyak menggunakan sistem kredit dan menjadi masalah tidak semua customer menggunakan sistem syariah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tawarkan syariah. Usahakan antum punya relasi yang sangat kuat. Saya yakin teman-teman marketing nggak usah diajar lah. Bagaimana Anda bisa membuat barang itu laku, mobil itu laku, motor itu laku, maka kita juga bisa merayunya untuk bisa ke syariah. Caranya kita ketemu langsung ke cabang-cabang terdekat lalu bahasakan. Saya ini sering kedatangan konsumen satu hari 50 orang loh, 30 orang loh, 10 orang loh. Saya mau mereka ke bank syariah. Bagaimana penawaran Anda yang bagus buat saya? Coba diskusi. Apa yang kira-kira bisa membuat dia tergiur? Ini loh, bank konven itu tawarkan ini. Ini loh penawarannya, coba hitung-hitungan. Bisa nggak Anda lebih murah daripada ini? Supaya ada yang saya bisa sampaikan kepada konsumen, kan gitu. Coba datang, sampaikan, negosiasi. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya gitu. Memang jalan keluarnya, Allah alam, itu yang saya tahu. Karena tidak mungkin teman-teman pada saat antum membuka kredit dengan bank konvensional lalu saya bilang oh ini nggak kena dosa. Dari sisi mana coba? Oh jelas dia akhirnya KPR ke bank riba. Dan antum penyebabnya dari sisi mana saya bisa bilang secara syar'i dan itu bertanggung jawab hari kiamat itu boleh? Tidak mungkin kan gitu.
Pastilah tidak boleh. Solusinya adalah tawarkan ke bank syariah dengan cara tadi. Contoh, teman-teman marketing sangat tahu masalah ini. Atau coba datang kepada kepala dealer, kira-kira bagaimana caranya Pak, saya atau ibu saya ingin menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau beli cash. Apa solusinya di dealer? Bisa nggak bayar cicilan 6 kali, 12 kali di sini di dealer? Mungkin ada yang menggiurkan sehingga kita tidak usah lagi berhubungan dengan bank misalnya. Apalah, coba sistem apa kira-kira yang bisa? Karena kita harus dapat celah syar'i. Kalau nggak bisa. Celah syar'i diantaranya itu mereka cicil sama dealer, atau kita giurkan dengan diskon yang besar, atau kalau dia beli cash, ya, kemudian dia dikasih motor kah, dikasih apalah yang menggiurkan daripada diskon, kasih benda mungkin bisa lebih menarik. Misal contoh, itu semua hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nah itu yang dilakukan. Selain daripada ini, Allahu a'lam, saya tidak tahu teman-teman sekalian. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini. Saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah memang hukum agamanya, dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu, dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini, dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar, banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia? Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan, untuk memberikan manfaat kepada orang, supaya orang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya semuanya terganggu nih. Dan itu, seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan
Diperkenalkan, oh ini kepala bank, kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Nih, ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik. Apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan. Tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar. Saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustadz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh, bersih, keringin bisa lari, gitu kan? Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu, gitu kan? Baru bisa jalan, gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah, saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak, dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita yang mana mereka memakainya untuk di luar bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misal ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim tapi dia juga jual baju tidur misal. Baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya. Gitu ya. Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini. Maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu a'lam, yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju yang konvensional, mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi Masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ya, ada banyak terjadi seperti itu. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang. Siapa yang berutang mengutangkan orang lain kemudian tidak dibayar sampai jatuh tempo dia seperti bersedekah setiap harinya setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar double pahalanya, gitu kan? Double. Jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah.
Ketika kita berhutang dengan orang lain, tapi sebelum kita bayar ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia, lalu kita tidak tahu di mana rumah keluarganya saat ini. Apakah hutang tersebut akan jadi tanggungan ana sampai hari kiamat nanti? Bagaimana ana membayarnya, sedangkan tidak tahu di mana rumahnya? Sudah kita jawab ya. Jadi sedekahkan atas nama orang itu. Tentu setelah berusaha mencari tahu ya. Kalau sudah tidak tahu sama sekali baru sedekahkan atas nama orang itu, bukan atas nama antum tapi atas nama orang itu. Apakah boleh berinfak dengan niat membayar utang tersebut? Orang yang kita tidak bisa temui tadi, ya sudah saya jawab. Saya pernah mendengar kajian tentang riba. Apakah uang yang tercampur dalam bank itu riba? Sedangkan gaji setiap bulan selalu ditransfer ke bank dan selalu mendapat bunga. Tentu saja tergantung pekerjaan antum. Kalau pekerjaannya halal maka tidak ada masalah. Dan kalau bisa dialihkan ke bank syariah, saya sudah katakan itu jauh lebih baik. Alihkan ke bank syariah jauh lebih baik. Kalau tidak bisa pun harus di situ, ya sudah. Apa boleh buat? Yang penting jangan interaksi dengan bunganya. Kalau lagi di print tiap bulan misalnya, print, minta, ada kan kodenya sendiri bunga itu. Ini jangan diambil bunganya. Jangan interaksi di situ. Dan insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada jalan lain. Kalau masih bisa, alhamdulillah lebih baik dipindahkan ke bank syariah sebagaimana sudah saya pandu pertemuan yang lalu. Dulu waktu SMP saya pernah menipu es kelapa. Saya tidak bayar ketika ramai. Saya bilang uang saya 10.000. Jadi saya dapat es kelapa dan kembalian haram itu, Ustaz. Pertanyaannya, apa saya sudah tidak bisa masuk golongan 70.000 umat Muhammad, umat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Masih bisa, tapi taubat dan kembalikan, cari itu penjual es tuh. Coba suruh bandel dulu. Hah? Ini iseng bener, ambil es kelapanya orang nggak bayar. Baiklah, mungkin belum tahu. Jadi sekarang datang ke sekolah itu, kalau masih ingat sekolahnya. Biasanya tuh subhanallah penjual-penjual di kantin di sekolah itu masih ada. Saya dulu sampai kalau tidak salah kuliah ya, sudah selesai kuliah malah. Saya datang ke SD saya di Makassar masih ada tuh guru yang pernah ngajar saya. Gitu kan. Masih ada tuh penjual-penjual gitu kan, masih ada, subhanallah. Jadi memang masih ada, coba tanya. Kalau ada kembalikan, maaf ya dulu saya tidak mengerti hukum agama tapi saya pernah begini, kembalikan uang 10.000 rupiah. Sama tadi hukumnya, kalau tidak ketemu, sedekahin. Taubat, sedekahkan, maka insya Allah akan masuk 70.000 itu. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang? Apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja, antum bilang sama si B, ini si A pinjamin aja, saya yang tanggung, saya penjaminnya. Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin. Tapi ini loh teman saya butuh uang. Ini loh teman saya mau menikah, tapi silakan ya ditanya semuanya, saya tidak bertanggung jawab. Mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik, itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin, nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum jadi penjamin, antum harus menjamin itu. Menjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. Itu konsekuensinya. Makanya jangan jamin. Jangan jamin sama sekali. Bantu saja. Ingat, masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah. Banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah. Lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini. Jangan. Walaupun antum tahu dia. Kalau ditanya, baik nggak orangnya? Setahu saya baik. Tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu. Tanyain baik-baik. Jangan bebankan saya. Saya cuma bantu karena dia niat baik. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Silakan tanyain. Begitu saja. Jadi jelas kita lepas dari hukum syar'i. Ada sebuah lembaga di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0 sampai 25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya apa ini? Baiklah, misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10% dari 10 juta. Jadi bisa milih infaknya berapa. Si A akan mengembalikan uang kepada si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan kezaliman? Bagaimana hukum infak yang diterima lembaga? Riba, nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil?
Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu, saya sudah pernah bilang, ada dua investasi, ada investasi akhirat. Utang dan gadai tidak boleh bertambah, tidak bisa. Mau dinamakan itu sedekah, infak kah, 2% kah, 1% kah, 0, sekian persen, tidak boleh, nggak bisa. Karena utang tidak boleh berbunga, antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ. Sama saja, kan gitu. Jadi nggak bisa. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Lebih baik dihindari. Kalau memang antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si A butuh uang, lalu si B didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka silahkan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan, dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang, tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah, teman-teman sekalian. Itu hukum syar'inya. Kalau Anda mendapatkan hasil jual beli mobil milik orang tua, boleh tidak setengah uangnya saya pakai untuk umroh dan setengah lagi saya pakai buat DP mobil lagi dengan persetujuan orang tua. Kalau pemilik uang setuju nggak masalah, orang tua atau orang lain. Ada teman kita investasi dengan kita 100 juta, lalu kemudian untung 20 juta misalnya. Lalu kemudian kita ingin umrah, minta izin sama dia pemilik uang, ini 20 juta, tadinya kita bagi 10-10 nih, 50-50% keuntungan. Tapi saya pengen umrah, bisa nggak saya pakai dulu? Tapi itu utang. Oke, kalau dia izinkan silahkan, nggak ada masalah. Sama halnya juga kalau digunakan untuk bisnis yang lain, buka cabang atau apa saja, beli produk-produk yang baru, ya, untuk inovasi baru. Maka itu semua selama pemilik modal mengizinkan, tidak ada masalah. Bahkan kalau pemilik modal memberikan, menghalalkan, itu semua adalah halal. Saya seorang profesional video maker. Pekerjaan saya syuting dan edit video. Alhamdulillah saat ini saya mengenal sunnah. Ternyata musik yang menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk edit video itu haram dalam Islam. Apakah nafkah yang saya dapatkan haram? Jika musik tanpa lirik yang saya gunakan juga haram, mohon pencerahannya Ustaz. Tentu saja teman-teman sekalian sudah pernah kita jelaskan panjang lebar hukum musik, dan saya sudah bahasakan jumhur ulama mengatakan tidak ada pintu untuk membuka pintu musik itu halal, kecuali memang yang ada dalilnya, seperti gendang yang digunakan bagi wanita di acara pernikahan dan juga ya di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi selain daripada ini tidak dibenarkan. Kalau antum mengedit video dan kemudian larinya tidak menggunakan musik, tapi mungkin hal-hal yang menggunakan mulut atau menggunakan selain musik, ya. Seperti sekarang masih ada pendapat ulama masalah anasyid, dengan lantunan-lantunan kalimat yang memotivasi orang misalnya. Maka itu masih ada pintu terbuka, gitu. Tapi kalau masalah pendapatan dari musik, pendapatan dari perbuatan film-film yang tidak benar misalnya, jelas ada perempuan terbuka auratnya dan seterusnya, ini haram. Tidak bisa teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau antum walaupun pendapatannya sudah miliaran di situ, kalau bertanya pada seorang dai tentang hukum halal haram dan itu haram, pasti kami akan katakan haram. Dan itu demi kebaikan antum tentunya. Ya, karena kalau pada saat ini sekarang sudah tahu haram, lebih baik daripada 5 tahun, 6 tahun lagi baru antum tahu kalau itu haram. Karena makin lama dimakan, harta tersebut makin besar konsekuensi pembersihannya. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau tadinya kita cuma sakit 6 bulan, nanti lama-lama bisa sakit 2 tahun, 3 tahun. Gitu kan. Bisa 10 tahun, pembersihannya lebih berat, gitu. Maka sesuatu yang haram tetap haram, temanku, ya. Jadi dan harus ditinggalkan. Allahu a'lam. Gimana hukumnya kalau kita ditraktir makan yang mana teman ini masih bergelut sama harta riba? Jangan makan, nggak boleh nih. Berarti antum sudah tahu lagi kan, makan yang haram, jangan makan. Nanti dia tersinggung, nggak usah peduli, bukan masalah kita dia tersinggung. Sampaikan baik-baik, maaf ya saya nggak bisa karena gaji kamu masih dari riba. Lebih baik saya yang traktir deh, misal. Kita balik. Karena ini nggak boleh. Jadi satu kali disampaikan seperti itu, nanti yang kedua kali, 2 kali, 3 kali dia nggak akan undang lagi kan. Karena memang dia tahu kita nggak boleh teman-teman. Memakan sesuatu yang haram, baik dari penghasilan kita atau penghasilan orang lain sama. Konsekuensinya ada pembersihan. Minimal penyakit menimpa badan antum. Itu apa? Repot-repotin diri. Nggak usah. Bahasakan kalau nggak boleh. Sudah tahu jelas dari haram, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu sumber pendapatannya dia halal atau haram, kemudian kita tahu secara zahir yang kelihatan orangnya baik, nggak apa-apa. Setelah kita makan ternyata kita tahu bahwasanya itu adalah pendapatan haram, insya Allah tidak ada beban syar'i di situ. Ya. Tetapi tetap ada pembersihannya. Jadi jangan sampai nanti antum makan sesuatu yang haram, antum tidak tahu nih, lalu berjalan waktu.
Sebenarnya kemudian baru antum tahu, oh ternyata orang ini haram nih, kerja di tempat riba misalnya, haram. Maka jangan heran tiba-tiba antum mules, 3 hari sakit, buang-buang air besar, itu pembersihan. Pasti ada pembersihannya, tahu atau tidak tahu gitu. Ada pembersihannya di dunia. Kalau di akhirat antum lepas dari hisab karena tidak tahu hukum. Anak kerja di hotel, sering dapat hadiah dari tamu. Apakah anak wajib membagi teman anak dari hadiah itu? Anak sering membaginya ke teman anak. Apakah anak dosa sewaktu-waktu anak tidak membagi ke teman anak? Tentu saja itu bebas, bisa bagi bisa tidak. Itu hak antum, hak anda itu. Mau kasih atau tidak. Saya diberikan, saya dapat usaha sama dengan gini. Saya dapat keuntungan dari bisnis. Apakah saya harus membagi kepada teman saya? Jawabannya tidak. Bebas saja. Mau kasih silakan, tidak kasih nggak masalah. Bagaimana caranya agar terlepas dari kalung-kalung iblis tersebut? Berilmu, punya ilmu syar'i sehingga terpandu. Tadi saya sudah rincikan bagaimana orang yang paling mulia dalam masalah harta adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian hartanya teratur dan terkontrol dengan ilmunya. Masalah hawa nafsu, dia menikah, lampiaskan pada pasangan yang halal. Begitu pula dengan jabatan, tidak usah dikejar. Cobalah pekerjaan yang di depan mata kita yang termudah dan jangan tambah program hidup kecuali memang darurat. Karena makin ditambah program hidup, maka butuh ekstra tenaga, energi, ekstra waktu, dan juga ekstra pengawasan. Karena kalau kita buka pintu baru dari usaha-usaha atau dari apa saja itu butuh ekstra semuanya. Energi kita, waktu kita, dan juga ada pengawasan. Pengawasan terhadap usaha kita juga diawasi ekstra oleh para malaikat. Maka sebaiknya harus dibatasi. Itu akan membuat kita tidak mengejar jabatan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustaz, ada seorang yang meminjam uang tapi mungkir atau mangkir dari janjinya dan akhirnya ana suruh dia bersihkan kebun sebagai gantinya. Kemudian dia mau minjam lagi tapi tidak ana berikan karena pengalaman sebelumnya. Berdosa ke ana? Tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Malah itu pilihan yang tepat. Kalau ada orang sudah pernah utang sama antum dan dia tidak bayar, antum punya hak tidak kasih selamanya. Itu hak kita. Karena meminjamkan uang itu beda dengan orang yang minta sedekah, lain. Kalau ada orang miskin kita tahu minta sedekah itu jangan ditolak. Tapi kalau orang mengajak investasi, ya, meminjam utang, ini semua hak kita. Boleh kita tolak, bisa kita terima. Walaupun orang itu dasarnya kita belum tahu sebelumnya. Artinya tidak pernah punya pengalaman buruk. Itu hak antum. Boleh antum tolak, boleh antum beri. Itu hak antum sepuluhnya. Apalagi kalau orang itu sudah punya pelanggaran-pelanggaran, maka kita punya hak untuk tidak memberikannya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah pekerjaan halal. Insya Allah yang menjadi ganjalan halal insya Allah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru bimbingan belajar Islam ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar. Tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab. Kemudian dari awal tidak faham jadi faham. Walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Dengan bergeraknya 1-2 orang ikhwah saja di situ. Akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak faham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang. Malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ. Gitu kan. Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu, lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa?
Kalau doa tidak, Allahu alam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi utang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Apakah boleh kita bersedekah infak dengan menggunakan uang pinjaman atau utang? Boleh saja. Ulama membolehkan masalah itu. Yang penting seseorang pada saat membuka pintu utang ada dua syarat mutlak. Yang pertama dia tahu dia akan bisa bayar. Dia tahu ada sumbernya. Misal gini, antum punya gaji, punya pendapatan akhir bulan, gitu kan? Cuman antum belum, sekarangnya lagi butuh mendesak, ada keluarga lagi sakit, ada teman lagi sakit, ada orang miskin tetangga lagi minta, antum butuh untuk bantu, sekarang tidak ada duit, pinjam uang, tahu nih akhir bulan akan ada gaji, nggak ada masalah, dan niat tahu sumbernya akan bayar. Yang kedua, memang diniatkan dari awal utang untuk membayar, karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan. Dan siapa yang utang dari awal tidak niat membayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya, kan gitu. Jadi jelas, makanya dua hal ini harus ada pada saat seseorang itu akan berhutang. Sama juga masuk dalamnya akikah ya, mau akikah anak, mau idul kurban, nah itu boleh antum utang, asal syaratnya antum tahu ada pendapatan nanti bisa bayar tuh. Bukan memang cuman tebak-tebak, itu nggak boleh maksakan diri bersedekah pada saat memang kita tidak punya. Di sini saya hanya sharing saja Ustadz untuk jamaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya, tidak perlu takut untuk resign demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan? Sebenarnya tanpa penyampaian akhi ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, enggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, enggak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Saya nggak bilang loh Pak ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu, selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan. Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram, maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman, yang paling pertama tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang kata ulama yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini ya, apapun yang haram ada syubhat antum tinggalkan, jangan sampai masalah ini, jangan sampai masalah, gitu kan. Jadi semestinya lebih hati-hati. Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang
dia masih punya pendapatan lain. Misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu. Semuanya halal, sabun apa segala, dan ada supermarket besar, tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu, gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen, secara persentase, produk yang ada di supermarket itu misalnya 5%-nya produk haram, 5% dari total produk, 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum, sedekahin. Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Apakah dosa akan menghambat rezeki kita atau berkah akan hilang? Tentu saja akan menghambat, itu ada hadisnya. Tidak ada satu kaum, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang membiarkan praktek zina ataupun riba di antara mereka kecuali Allah akan tahankan ya rezeki dari langit. Memang bisa menahan. Kalau dia bertaubat maka rezekinya akan diberikan. Apa ini? Katanya kerja di perpajakan tidak boleh. Bagaimana hukumnya kerja di bidang keuangan yang lain tapi masih satu lembaga dengan lembaga yang membawahi pajak ya. Seperti Kementerian Keuangan gitu kan. Pokoknya yang kita bicara masalah pajaknya. Kalau ada sumber yang lain ya, dan di cabang yang lain, ya itu tergantung penghasilannya dari seperti apa. Karena ada instansi pemerintah kita yang butuh dibahas secara hukum syar'i, karena memang dia masuk dalam hal yang tidak boleh, seperti kasus perpajakan, dan ada hal yang memang tidak ada masalah, gitu kan? Seperti PNS orang jadi guru misalnya, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang haram di situ, kan itu. Jadi Allah alam dilihat cabang pembahasannya apa nih, apa yang sedang menjadi sumber pendapatannya. Kalau antum melihat ada sumber haram atau minimal syubhat, tinggalkan, ya, tinggalkan. Allah alam. Dan teman-teman sekalian, saya sudah berapa kali bilang, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau keluar dari sini saya mau makan apa? Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila, ya. Atau apalah, saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan, akhirnya betul-betul nggak bisa makan kecuali di rumahnya, dan seterusnya. Ini mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Udah luasin aja, tidak bisa di sini haram, mentok pindah, gitu kan. Orang yang begini cepat mendapatkan jalan keluar karena dia tidak memperumit sendiri masalahnya. Saya bekerja di restoran yang menjual minuman alkohol dan saya sebagai pembuat. Saya ingin pindah kerjaan, cuma penghasilannya yang menjadi pertimbangan. Apa solusinya Ustaz? Seharusnya saya tidak punya apa ini? Saya tidak punya keahlian. Saya sudah bilang kalau Ustaz ditanya masalah haram berarti hukumnya haram. Nggak bisa keluar, nggak boleh, nggak. Penghasilan kurang nggak masalah, harus keluar. Terus sampai kapan antum mau di situ? Sampai yakin ada pekerjaan lain? Kapan? Kalau meninggal sebelum dapat pekerjaan baru? Coba, gimana cara menjawabnya? Ada jaminan antum bisa hidup setahun, 2 tahun ke depan? Gak bisa. Tanggung jawab, sedangkan yang sudah kita lakukan saja ada pertanggungjawabannya, apalagi yang akan kita susul ke depan. Belum lagi kalau sudah menikah, istri anak makan dari hasil haram, bagaimana bisa? Keluar teman-teman sekalian, lebih mulia jual nasi uduk walaupun untung sedikit, gak masalah, halal. Dan kapasitas perut antum cuma 1-2 piring makanan, sebentar meninggal masuk surga. Untuk apa kita repot-repot dapat penghasilan besar tapi masuk ke neraka, siksa di kubur, kan berat ya. Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan. Nah, saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya. Apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram.
haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram, haram. Ya, Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup, bisa dengan izin Allah. Semut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa. Bapak saya sudah tahu hukum riba, namun dia tetap melakukan praktek riba, meminjam uang dari bank dan meminjam pada orang dengan bunga pinjaman. Saya adalah anak yang masih dalam tanggungan orang tua. Apa yang harus saya lakukan agar bapak saya berhenti dari praktek riba yang beliau lakukan, dan apakah saya sebagai anak juga terkena dosa riba karena makan dari uang riba tersebut? Tentu saja Allah alam, kalau saya lihat dari pertanyaan ini berarti Anda sudah dewasa, Anda bukan anak kecil lagi, ya. Dan setiap anak-anak yang sudah balik itu sebenarnya sudah tidak wajib orang tuanya menanggungnya. Perlu diketahui kalau anak laki-laki, ya, anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah hanya sampai balik. Kalau sudah lewat dari balik tidak ada kewajiban ayah lagi. Jadi antum sudah harus bekerja, kerja apa saja, sama teman, kalau pulang sekolah, numpang, ya, untuk bantu-bantu apa, mungkin dapat gaji, minimal bisa makan. Kalau orang tua punya penghasilan, tidak ada penghasilan kecuali dari situ, jangan ikut-ikutan. Karena itu haram, pastilah kena tampiasan dosanya karena kita tahu. Dan Allah tidak akan membiarkan antum mati kelaparan kalau antum meninggalkan yang haram. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia sesuatu yang lebih baik. Harus yakin dengan itu. Jadi Allah alam bisa kena tampiasan. Kalau bagaimana menjalankan orang tua, tidak ada yang mengalahkan wahyu. Sampaikan dalil-dalil tentang masalah riba. Tapi kalau orang tua lebih baik mungkin supaya lebih santun dicari orang ketiga yang bisa ngomong sama beliau, atau diberikan hadiah buku misalnya, atau mungkin dalam kondisi beliau lagi tenang duduk baik-baik di dekatnya, sampaikan dengan baik-baik, ayah saya dengar di pengajian seperti ini, maaf bukan menggurui, tapi kayaknya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Bagaimana kalau seandainya dengan cara lain, misal dikasih solusi minimal ke perbankan syariah, atau mungkin ke teman-teman ayah yang punya modal, kan? Kita bisa bahasakan itulah, ya, itu lebih baik. Apabila kita terlilit utang dan orang yang dihutangi, bila kita meminta untuk diringankan atau mengikhlaskan, apakah tidak apa-apa Ustaz? Karena gaji pas-pasan dan banyak keperluan, tapi kita masih punya HP dan barang-barang. Apakah di akhirat tidak ditagih lagi? Mohon dijelaskan Ustaz. Tentu saja tergantung orang itu. Kalau orang itu ikhlaskan, boleh antum bilang, saya sebenarnya gajinya tidak cukup, ya, gaji saya sekian, saya tidak mampu bayar, ada kebutuhan keluarga, bisa nggak antum maafin, ya, diikhlaskan aja, semoga Allah balas. Bisa, boleh kita ngomong gitu. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau nggak bisa. Jadi antum tetap punya kewajiban untuk membayar gitu. Insya Allah jalankan hadis Nabi SAW. Insya Allah dengan menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang berutang pada seseorang, kemudian dia niat memang dalam hatinya mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang dari awal tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Maka kata kuncinya kembali ke hadis ini. Niatkan dari sekarang, insya Allah saya mau membayar, ya Allah mudahkan, walaupun dicicil, maka Allah akan mudahkan. Ustaz mohon masukannya, saya telah ikut menanam modal di koperasi 100 juta. Uang itu disalurkan oleh pihak koperasi untuk pedagang-pedagang yang membutuhkan untuk usaha mereka, yang nantinya hasil usaha mereka dikelola oleh pihak koperasi untuk dibagi pihak koperasi sendiri, untuk pihak pedagang dan untuk pihak saya sendiri sebagai penanam modal. Yang saya herankan, saya dapat hasil 10% dari saya menanam modal 100 juta setiap bulannya. Jika sudah berjalan 1 tahun, maka saya diberi 2 opsi, yaitu berhenti atau melanjutkan. Jika saya berhenti, maka modal saya yang 100 juta kembali, tapi kena potong 10%, jadi nerimanya cuma 90 juta. Jika saya lanjutkan, maka saya akan seperti semula, yaitu akan mendapatkan hasil 10% setiap bulannya tanpa modal dikembalikan atau memperpanjang modal saya. Dan jika saya merekrut 1 orang untuk menanam modal, maka saya mendapat 1% dari orang yang saya rekrut. Apakah ini haram? Haram. Ini gharar namanya, nggak boleh. Haram dalam Islam, ya sudah jelas bahasa saya. Jadi tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa Ustaz? Tidak boleh karena penentuan pertama, tidak boleh ada penentuan persentase dari modal, tidak boleh. 100 juta kamu masukkan ke saya akan kasih kamu 10% dari 100 juta. Ini gharar, nggak boleh. Kalau keuntungannya 100%, ya, dia dirugikan dong kalau cuma 10%. Atau mungkin karena koperasi hanya butuh duit, atau si fulan yang minta modal butuh duit, dia sebenarnya cuma dapat 5% keuntungan, tapi dia paksakan diri untuk kasih 10%. Kan gitu. Ini gharar namanya. Ini nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua,
Di sini ada masuk unsur gharar dan kezaliman. Plusnya, kalau kita tarik maka dipotong 10%. Apa haknya dia potong 10%? Ada orang investasi ditarik kemudian dipotong modalnya, nggak boleh dalam Islam, tidak pernah ada dalam Islam ini. Orang masukkan 100 juta, kalau modalnya masih ada dia kembalikan, untung rugi ditanggung bersama, gitu kan. Yang ketiga, ada unsur di sini kalau mengajak orang lain dia akan dikasih 1%, gitu kan. Ini masih diperselisihkan. Kalau dia masukkan orang lain ini kepada unsur sesuatu yang halal, misal saya mengajak seseorang untuk umroh di satu travel menyiapkan jasa bagi orang yang membawa tenaga lain $50 misalnya, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kalau di sini dihubungkan ternyata pekerjaan itu haram, kayak tadi ada masalah riba dan ghararnya, misalnya ada gharar dan kezaliman, kemudian kita dapat uang 1%, itu termasuk unsur haram, karena memang sudah dasar usaha itu haram. Dasarnya usaha itu Allahu alam haram. Dalam pekerjaan kita membuat laporan yang tidak akurat, itu hukumnya gimana Ustaz? Kira-kira gimana hukumnya? Hah? Yang bertanya ini dari tadi saya bilang, kembalikan ke hati anda, kira-kira bagaimana? Dosa itu kata Nabi SAW yang berkecamuk di dalam hatimu, walaupun kamu sudah tanyakan fatwanya ke sana sini. Saya pegawai kontraktor, kadang kalau saya meeting koordinasi dengan owner proyek, saya ditanya schedule Ustaz, lalu saya sudah siapkan draft schedule, dan kalau ditanya rencana pekerjaan saya paparkan menurut desain rencana, tapi ternyata tidak tercapai. Itu termasuk dusta kah Ustaz? Kalau anda tahu, antum ini tahu benar, misal gini saya butuh modal, contoh, saya kasih contoh di luar dulu, bukan pegawai. Anda seorang pengusaha, kemudian punya satu proyek, butuh sekali uang, misalnya mau bayar kontrakan, kita ini butuh terdesak, lalu kita buatlah sebuah proyek baru dengan mengatakan misalnya ini, saya akan jual benda ini, modalnya sekian, untungnya sekian, dalam 1 tahun akan kembali. Ini loh schedule-nya, ini loh draft-nya. Ternyata teman-teman sekalian, kita tahu sebenarnya ini nggak bisa ini. Kita tahu itu, dalam jiwa kita tahu. Tapi kita paksakan, yang penting uang orang itu halal, kemudian kita bisa selamat dulu bayar kontrakan 2 tahun ke 3 tahun dan seterusnya. Ini berbahaya teman-teman, ini kesaksian palsu, nggak boleh, untuk apa ini, gitu kan? Ini loh, saya mau usaha ini, modalnya butuh sekian, jujur, ini bisa berhasil bisa tidak, ya. Saya mau jalankan sekuat saya, kalau anda mau bantu alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, udah begitu saja, itu lebih aman. Tapi kalau direkayasa terus informasi ini nggak ada gunanya sama sekali. Jadi jangan menyusahkan diri kita sendiri, ini berbahaya teman-teman. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok, insya Allah tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain, gitu kan? Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak, gitu kan? Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar. Insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik. Allahu alam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamr, halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau detail ya. Kalau mau detail sekali, kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap walakum masalaf, itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu
dengan khamr itu dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item, dia 2 item, gitu kan. Maka kita melihat ternyata dari 100%, 98% ini adalah yang halal misalnya. Ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Orang yang mati dalam pekerjaan, misal kecelakaan kerja, apakah itu bisa dikatakan mati syahid? Tentu saja ini butuh jawaban khusus ya, mungkin dari para ulama. Saya tidak bisa jawab ini. Apakah orang mati terbunuh di tempat kerjanya dalam arti kata karena kecelakaan kerja mati syahid ya? Untuk sementara sih kalau kita lihat secara umum dari globalnya hadis tidak masuk, gitu kan? Tidak masuk di sini. Tapi kalau ada pendapat ulama mungkin yang menemukan dalil-dalil yang lain, mungkin orang yang kecelakaan, orang yang kerja sebagai buruh misalnya atau pekerja kasar, kemudian jatuh dari bangunan sementara cari rezeki buat keluarganya, terbunuh, apakah itu mati syahid atau tidak? Allahu alam. Saya tidak tahu masalah itu. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan. Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan. Seperti itu, karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, Masya Allah saya tahu orangnya, Masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut dan saya tidak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustadz saya ini ya, datang mungkin Ustadz tidak kenal, nama saya Fulan. Dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz. Gara-gara ikut pengajian Ustaz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese non Muslim. Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang ditahu ini bapak ini adalah murid saya, salam dari saya dan bilang, kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performan? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan? Islam melarang, Anda juga Muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan? Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan.
Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang anda hadapin begini, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mau anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor, jelasin, ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya, kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama, persepsi dia itu bagus kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus, seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah, persepsi anda tidak baik ya sudah, tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak, kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu, juga ini jenggot ini tumbuh di dagu saya, di sini bukan di sana, nggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Nggak ada bebannya kok di sini loh, gitu kan? Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Apakah termasuk riba jika pemberian barang secara kredit atau angsuran di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga, tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta, tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri, akadnya jelas, dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian, gitu kan? Jangan utang piutang, kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Ya. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit. Enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya, cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan? Mungkin dari gajinya, ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf, silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam, uang ini haram, jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang, kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha, kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah, ya, jadi apapun bisa berdakwah, gitu kan? Masa kita kalah dengan orang non muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah? Wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah. Tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab, dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja, ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok, gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf, saya nggak jual. Walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik, baca, ini loh dalilnya. Nah, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah.
Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah, saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram, haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh, saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah, kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat, nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak, padahal itu tidak ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman, saya beli tiket, Allah mudahin dari rezeki, alhamdulillah saya berangkat sana, saya bicara baik-baik. Akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok, bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya, tapi barang-barang antum, bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim, zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku, nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan. Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis, kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat, tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya.
Ibu ini marah-marah sama lain, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah, makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian. Harusnya kita faham masalah ini. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, lebih amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak. Tinggal bayar. Enggak perlu beli bensin, enggak urus mobil, enggak urus apa-apa. Gitu kan? Enak fasilitas. Ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang Masya Allah ada banyak. Gak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Apabila kita mengambil produk sementara produk tersebut masih inden dan harus diproses dalam beberapa hari dan produk tersebut juga bukan kita yang membuatnya, kita menggunakan jasa tenaga ahli, apa hukumnya bila kita menjualnya dengan syarat DP dibuka untuk pembuatan produk tersebut, kemudian pelunasan saat produk tersebut sudah jadi baru kita kirim produknya, dan bagaimana hukumnya bila produk tersebut dikirim langsung dari tempat si tenaga ahli yang kita sewa tadi tanpa kita terima dulu produknya? Karena dari beberapa artikel online yang membahas masalah fikih jual beli, tidak boleh menjual produk yang belum ada di tangan kita atau produk belum bergeser dari penjual pertama. Kalau tenaga ahli itu adalah bagian daripada antum, misal ada orang buka toko tapi dia punya pabrik atau dia punya tempat pembuatan di tempat lain, ini memang orang antum, itu nggak masalah. Tapi kalau produk orang lain yang antum ambil, antum pasang foto di online, ini saya mau jual HP, ini mau HP-nya harganya sekian, produk ini nggak ada kita punya, gitu kan? Kita akan ambil produk dari orang lain. Di sini boleh terjadi transaksi itu, setahu saya, asal memang konsumen pun tahu itu bukan produk kita. Misal merek HP yang terkenal, orang tahu ini bukan produk kita misalnya, memang produk lain, gitu kan? Lalu di order, dan kita lebih baik lagi kalau anda jujur. Di sini di toko saya, toko online ini semuanya via order, dan kami pun akan mengordernya kembali. Sabar seminggu, 3 hari akan datang produknya. Apa kelebihan saya ambil dari produk anda? Ya saya punya diskon 10%, misal. Apa adanya, jujur, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allah alam. Tapi tidak boleh kita dusta. Emang nggak boleh kita mengatakan ini produk saya, padahal bukan produk kita. Nggak boleh sama sekali. Saya pernah membawa seorang pembeli kayu gaharu dari Saudi, nah, kemudian ke tempat satu orang gitu. Saya tahu orang ini, siapa orang ini? Orang ini biasa datang ke tempat saya untuk mengambil beberapa kayu gaharu yang dijual juga, gitu kan. Pada saat kami tiba ke tempat orang yang ditunjukin sama dia, tiba-tiba dia mengaku sebagai pemiliknya. Rupanya dia sudah bicara sama orang yang punya tempat ini pembeli saya, kasih aja harga dasar nanti saya yang jual, ini seakan-akan barang saya. Ini nggak boleh. Gimana caranya? Bukan barang dia. Dusta ini. Udah biarin aja transaksi. Kenapa sih kalau transparan? Maaf saya bawa pembeli, bisa nggak saya dapat hasil di sini? Oh ya kamu punya 2%, selesai kan? Nggak usah repot-repot, biar aja negosiasi sama pembelinya, sama pemiliknya, kan aman. Untuk apa repotin diri nih? Manipulasi keadaan, gak ada gunanya sama sekali, kan gitu.
Jadi teman-teman jangan suka buat masalah yang tidak ada nih. Ini nggak ada masalah dibuat masalah. Apa hukumnya mengambil keuntungan 2 kali lipat atau 3 atau 10 kali lipat dari produk yang dijual? Karena saya mendengar dari satu penceramah di salah satu TV swasta bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% karena hukumnya riba. Berdasarkan dalil yang diambil dari surah Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nggak ada hubungannya riba dengan keuntungan. Gimana caranya memahami ini? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan terhadap jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda sekali. Keuntungan memang transaksi jual beli memang ada keuntungan dan tidak pernah setahu saya ada dalil yang melarang kita membatasi keuntungan. Tidak pernah. Orang beli 1.000 mau jual 100.000, kalau laku silahkan. Nggak ada masalah itu. Kalau dia bilang ada patokan tidak boleh 100%, berarti berapa persen dong? Harus ada patokan. Nggak ada patokannya. Yang penting di bawah 100%, ya berarti tetap bingung nanti orang, gitu kan? Memang dalam syariat tidak ada patokannya, silahkan. Anda dapat produk memang kebetulan lagi murah, terus kita jual itu harga pasar, nggak ada masalah semuanya. Setahu saya Allah alam tidak ada masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah modalnya halal atau tidak, produknya halal atau tidak, sistemnya halal atau tidak. Ini kan gitu. Ini baru dibahas. Kalau orang transaksi jual beli harus ada, tidak boleh ada 5 hal di situ kan, tidak boleh ada riba, tambahan hutang dan gade tanpa sebab. Ya, ini kemudian tidak boleh ada gharar, merugikan satu dari dua pihak. Tidak boleh ada maisir, unsur judi, mengundi nasibnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman, gitu kan? Dan tidak boleh ada produk atau sistem yang haram. Insya Allah ini kalau dihindari transaksinya boleh. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya? Di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini. Sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya. Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar. Gitu kan? Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya. Enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan? Ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya, kemudian dia dusta. Pernah tabrakan nggak? Nggak pernah tabrakan. Batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku. Orang itu pulang, nggak telepon lagi, sudah. Tapi kalau dia jujur, oh iya pernah tabrakan. Tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini. Coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampai kenapa ada yang jujur? Insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur, begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, coba fasilitas yang biasa saja, gitu kan? Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau pesan 1 ekor kambing besar sekali piringnya, gitu kan? Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya naik motor, kalau bawa ini agak sulit. Gitu kan. Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu. Saya bilang nggak ada dananya, belum ada dana. Gimana caranya? Mungkin cicil? Nggak. Kalau cicil nggak, sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas, kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini, mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta. Lalu antum negosiasi sama dealernya. Saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau. Saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan. Bisa nggak? Bisa saja. Baik, bayarlah, cicil, gitu kan? Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil. Tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Kemudian saya juga pernah berutang kepada teman saya waktu SMA sebesar 5.000. Seingat saya pernah memberitahu bahwa saya pernah berutang kepadanya, namun dia bilang tidak mengapa, tidak usah dibayar. Namun itu seperti memberatkan hati saya. Kalau dia sudah mengatakan tidak bayar, tidak apa-apa. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya saat Idul Adha
Saya memasukkan uang 50.000 ke dalam celengan berjalan dengan niat melunasi utang-utang yang saya sebutkan di atas. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalau orangnya masih ada, bayar ke orangnya. Kalau orangnya sudah maafin, sudah lunas, nggak ada masalah. Kalau kita tidak temukan orang yang ingin kita bayar utangnya, maka boleh sedekah atas nama dia. Atas nama dia ya, bukan atas nama kita. Untuk dia memang pahalanya dia untuk dia. Insya Allah hari kiamat dia bisa ridho dengan itu. Gitu kan. Saat saya di MTSN, saya pernah berutang kepada penjaga kantin ya, di sekolah saya sebesar 70.000. Namun entah kenapa saya lupa alasan, saya lupa membayarnya. Sekarang saya tidak tahu keberadaan bapak itu dan saya merasa terbebani akan hal itu. Apakah ada jalan yang bisa saya tempuh untuk melunasinya? Coba datang ke tempat sekolah lagi itu, madrasah tadi, madrasah Nawiyah yang Anda masuk itu, tanya di mana penjaga kantin dulu bapak ini, tanya, insya Allah mungkin orang-orang sekitar itu tahu. Biasanya ya penjaga kantin itu tinggal dekat sekolah biasanya gitu. Bisa ditanya bahwa bapak itu di mana sampai Anda temukan. Anda temukan, alhamdulillah, itu sangat baik. Ini tanda keimanan ya, Anda terdorong mau melunasi, itu sangat luar biasa karena itu akan menghilangkan masalah kita pada hari kiamat. Karena di hari kiamat orang ini nggak mau terima 70.000 rupiah, rupiah nggak laku di akhirat, udah nggak laku ini. Makanya sekarang dia mau 70.000 pahala, ini jadi masalah ini. Pahala apa yang sejumlah besar itu? Ya kalau sholat ibadah kita semua diterima, kalau enggak kan gitu, jadi masalah. Jadi coba cari tahu. Kalau tidak ketemu pun ada solusi. Bagaimana kalau saya pernah berutang sama orang lalu saya tidak tahu di mana orang tersebut, atau saya pernah mengambil haknya orang lain, sekarang saya tobat, saya nggak tahu harus kemana, orangnya juga saya tidak tahu, mungkin di negeri lain, mungkin di kota lain. Caranya sedekahkan sejumlah itu atas nama orang itu. Itu bisa. Tapi jangan sedekahkan kalau masih ada orangnya, dan jangan malu. Maaf, saya baru dapat, temuin dia, bicara baik-baik, dan saya baru tahu hukum agama, saya menyesal, saya pernah lakukan ini dan saya tahu dia perbuatan salah, sekarang saya baru tahu, dulu saya tidak tahu, ini saya kembalikan. Insya Allah dengan niat baik orang bisa menerima itu gitu kan. Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau seorang, kebetulan dia nikah sama kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan dan memang luar biasa, dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia. Lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal ini, boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih bisa, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja. Pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab, Ustaz. Ini saya taruh di sini karena memang dikatakan yang lalu ya. Pengalaman penting buat hidayah orang. Saya punya pengalaman pribadi, saya mantan seorang praktisi banker dan akan berbagi pengalaman. Bekerja di bank mungkin adalah dambaan setiap orang awam bagi bagi anak-anak fresh. Apa ini? Graduate ya. Membayangkan menggunakan dasi, pakaian rapi, gaji besar, tapi praktek di lapangannya sangat kotor. Saya akan memberikan bocoran, ternyata di dalamnya gaji banker itu tidak seberapa, namun yang besar adalah uang pelicin ya, tapi pelican tulisannya. Baik, uang pelicin untuk meloloskan kredit, semua bagian di bank bermain, marketing, bagian legal,
pimpinan cabang dan seterusnya, semua markup untuk nilai agunan. Data-data rekening palsu, laporan keuangan palsu, agar kreditnya disetujui mereka meminta fee 3-5% di bawah tangan. Itulah sebabnya kenapa harga ruko, rumah, properti cepat naik dan kebanyakan dikuasai oleh orang non-muslim. Karena mereka berani memberikan suap kepada petugas kredit supaya bisa dimarkup sehingga bisa membeli properti tanpa DP atau modal. Inilah real praktek lapangan di lapangan dan di dalam bank itu sendiri, terutama bagian kredit. Saya dulu pemegang jabatan kredit di bank. Bagaimana cara saya bertobat dari dosa saya, Ustaz? Ya, pertama, semoga saja ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih terlilit dengan masalah pekerjaan ini, dan memang sudah sering kita ingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang pada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, sekuat apapun fisik Anda sekarang, ya, semuda apapun umur Anda, ya, tetap saja akan mati. Ini kalau mati ini sendirian, masuk di kuburan, sendirian dihisab hari kiamat, dan Allah sudah sampaikan kepada kita tentang adanya kematian, adanya pembangkitan, adanya hisab, adanya neraka, adab-adab siksaan yang menyakitkan. Lalu untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang mau dikejar gitu? Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi mati misterius, nggak tahu kapan datang gitu. Ini kalau datang tiba-tiba kita mati tanpa harus di ruangan ICU, teman-teman sekalian. Ada orang jalan ditabrak lalat mati gitu. Oh iya, mati, bisa mati, meninggal kalau ajalnya datang. Itu cuma penyebab gitu kan. Lalu untuk apa kepada hal-hal yang haram seperti ini? Kalau cara Anda taubat, tentu saja sama, taubat nasuha. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi durhaka sama orang tua, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Kalau ada di antara yang kita pernah lakukan perbuatan dosa, terutama berhubungan dengan hak manusia, misal mencuri, ya, tadi markup harga, membuat nota palsu dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan. Nggak bisa enggak. Hak orang harus dikembalikan kecuali dia ridho. Kalau enggak maka dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka tidak cukup. Sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia taubat, tapi sama manusia tersebut ditanya dulu sama Allah hari kiamat, maafin enggak orang ini? Orang ini pasti tahu haknya dia. Maka dia bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Maka tidak boleh ini, ya, tidak boleh. Harus dikembalikan haknya manusia. Teman-teman, jangan siapkan musuh yang akan memberatkan kita hari kiamat. Jangan suka ceritain orang, fitnah orang, buat macam-macam berita. Belum tabayun, belum nanya, sudah main tuduh. Belum ini, belum itu, macam-macam. Kejar keuntungan walaupun kecil, terus menerus memarkup harga, buat nota palsu. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Cukupkan dengan air yang kita minum, cukupkan dengan makanan yang kita makan, tapi halal, enak, tentram hati itu. Dan Allah SWT berkahi. Ada orang subhanallah gaji 2 juta tiap bulan tapi berkah, numpang di rumahnya mertuanya, ada iparnya, cukup. Ada orang 50 juta per bulan tidak pernah cukup. Padahal cuma dia sama istrinya sama anaknya satu, tidak pernah cukup, tidak ada berkahnya. Yang halal, harta itu yang penting halal, berkahnya. Allah berkahi kalau yang halal itu. Tentu saya sarankan seperti tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya informasinya. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur ghibah karena tidak menyebutkan instansinya, dan ini sebuah pelajaran saja, dan ini memang sudah diketahui rahasia umum kok gitu kan. Orang semua tahu adanya permainan-permainan rekayasa data dan seterusnya. Ini semua selain dosa ribanya ada lagi dosa-dosa itu. Jadi tumpuk-tumpuk semuanya. Ada orang yang sudah lama hutang pada saya, bolehkah saya ikhlaskan karena saya lupa nominalnya dan dia mungkin sudah lupa dengan hutangnya? Boleh saja, malah sangat bagus. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah seseorang memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang. Termasuk juga ada hadis yang menyebutkan masalah itu.